Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 mata kuliah keperawatan anak akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada anak dengan anemia defisiensi besi, anemia sel sabit, dan anemia aplastik. Kelompok 26 anggotanya yaitu Doko Widisono dan yang kedua Abdullah. Latar belakang masalah. Anemia adalah suatu keadaan di mana terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang mengakibatkan penurunan jumlah hemoglobin dan hematokrit di bawah 12 gram per dl. Anemia merupakan masalah kesehatan terutama pada anak karena berada lama masa pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan dan manfaat studi kasus. Yang pertama, mampu melaksanakan asuhan keperawatan penyakit anemia pada anak, mampu melakukan pengkajian keperawatan penyakit anemia pada anak, mampu merumuskan diagnosa keperawatan penyakit anemia pada anak, menambah wawasan dalam melaksanakan praktik keperawatan anak pada penyakit anemia. Definisi anemia. Istilah anemia mendeskripsikan keadaan penurunan jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di bawah nilai normal. Sebagai akibat dari penurunan ini, kemampuan darah untuk membawa oksigen menjadi berkurang sehingga ketersediaan oksigen untuk jaringan mengalami penurunan. Anemia merupakan kelainan patologi yang paling sering dijumpai pada masa bayi dan anak-anak. Etiologi dari anemia. Yang pertama adalah kehilangan darah yang berlebihan, kemudian destruksi atau hemolisis eritrosit, kemudian yang ketiga penurunan atau gangguan pada produksi eritrosit atau komponennya. Jenis-jenis anemia. Anemia terbagi 4, yaitu yang pertama anemia defisiensi besi, anemia hemolitik, anemia sel sabit, dan anemia aplastik. Anemia defisiensi besi dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang mengurangi pasokan zat besi, mengganggu absorpsinya, meningkatkan kebutuhan tubuh akan zat besi, atau yang memenuhi sintesis Hb, atau anemia defisiensi besi terjadi karena kandungan zat besi yang tidak memadai dalam makanan. Yang kedua, anemia hemolitik. Anemia hemolitik merupakan anemia yang disebabkan karena terjadinya penghancuran sel darah merah dalam pembuluh darah sehingga umur eritrosit terlalu pendek. Yang ketiga, anemia sel sabit. Anemia sel sabit merupakan salah satu kelompok penyakit yang secara kolektif disebut hemoglobinopati atau kematian hemoglobin, yaitu hemoglobin A atau HbA yang normal digantikan sebagian atau seluruhnya dengan hemoglobin sabit atau HbS yang abnormal. Dan yang keempat, anemia aplastik. Anemia aplastik merupakan gangguan akibat kegagalan sumsum tulang yang menyebabkan penipisan semua unsur sumsum. Kemudian patofisiologi anemia. Dari berbagai macam faktor seperti defisiensi B12, asam folat, zat besi, kemudian kegagalan produksi SDM atau sel darah merah oleh sumsum tulang, kemudian destruksi sel darah merah yang berlebih, kemudian adanya pendarahan atau hemofilia menyebabkan penurunan sel darah merah sehingga Hb berkurang. Terjadilah anemia. Maka suplai O2 dan nutrisi ke jaringan mengalami gangguan. Maka terjadilah adanya penurunan kerja GI kemudian hipoksia, susunan saraf pusat terganggu. Dari berbagai macam gangguan pada sistem tubuh timbullah beberapa masalah, salah satunya konstipasi, kemudian ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh karena anoreksia,
kemudian adanya intoleransi aktivitas atau defisit perawatan diri, kemudian risiko infeksi karena energi untuk membentuk antibodi berkurang, kemudian risiko cedera, kemudian gangguan perfusi jaringan. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik pada anemia adalah jumlah pemeriksaan darah lengkap di bawah normal, Hb-nya kurang dari 12 gram dl, hematokritnya kurang dari 33%. Ferritin dan kadar besi serum rendah pada anemia defisiensi besi. Kemudian kadar B12 serum rendah pada anemia perniciosa. Kemudian tes COM direct positif menandakan anemia hemolitik autoimun. Kemudian hemoglobin elektroforesis mengidentifikasi tipe hemoglobin abnormal pada penyakit sel sabit. Kemudian tes skilling digunakan untuk mendiagnosa defisiensi vitamin B12. Kemudian pengkajian keperawatan. Data yang diambil ada dua, yaitu data subjektif adalah yang didapatkan dari pasien atau keluarganya melalui metode anamnesa. Yang kedua adalah data objektif, yaitu data dari hasil pengukuran atau observasi terhadap pasien seperti inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perfusi. Diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus anemia salah satunya atau beberapa yaitu ketidakefektifan jaringan perifer berhubungan dengan penurunan konsentrasi Hb dalam darah, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen, kecemasan orang tua berhubungan dengan proses penyakit anak, dan seterusnya. Perencanaan. Diagnosa keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, yaitu penurunan sirkulasi darah ke perifer yang dapat mengganggu kesehatan. Batasan karakteristiknya burit femoral, edema, indeks ankle brachialnya kurang dari 0,90, kelambatan penyembuhan luka perifer, claudikasi intermiten, penurunan dandi perifer, perubahan fungsi motorik, kemudian perubahan karakteristik kulit, perubahan tekanan. Kemudian outcome-nya yaitu domain 2 kesehatan fisiologi kelas E atau jantung paru tentang perfusi jaringan perifer, yaitu kecukupan aliran darah melalui pembuluh darah di ujung kaki dan tangan untuk mempertahankan fungsi jaringan. Setelah dilakukan usaha keperawatan, perfusi jaringan perifer adekuat dengan kriteria hasil pengisian kapiler ekstremitas, muka tidak pucat, CRT kurang dari 2 detik. Kemudian untuk intervensinya yaitu domain 2 fisiologi kompleks kelas N, manajemen perfusi jaringan. Di sini yaitu tentang manajemen hipovolemi. Ekspansi dari volume cairan intravaskular pada pasien yang cairannya berkurang. Intervensi yang pertama, timbang berat badan di waktu yang sama, monitor status hemodinamik melalui nadi dan tekanan darah, monitor adanya tanda-tanda dehidrasi, monitor asupan dan pengeluaran, monitor adanya hipotensi, ortostatis dan pusing saat berdiri, monitor adanya sumber-sumber kehilangan cairan seperti pendarahan, muntah, diare, keringat yang berlebihan, dan tachypnea. Kemudian yang terakhir, monitor adanya data laboratorium terkait dengan kehilangan darah, misalnya hemoglobin dan hematokrit. Kemudian diagnosis yang kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Outcome-nya bisa dilihat, intervensinya juga ada di tabel. Kemudian diagnosis yang ketiga, intoleransi aktivitas. Kemudian diagnosis yang keempat adalah ansietas atau cemas orang tua.
intervensi dan warnanya ataupun ininya sudah bisa dilihat di tabel, silakan dilihat. Kemudian implementasi keperawatan. Anemia pasca pendarahan yaitu dengan memberikan transfusi darah atau plasma dan cairan infus. Kemudian anemia defisiensi zat besi yaitu dengan difokuskan pada peningkatan jumlah suplemen zat besi per oral melalui konsultasi diet. Kemudian pada anemia sel sabit yaitu dengan tindakan suportif dan simptomatik memberi kesempatan tiara baring agar meminimalkan pengeluaran energi dan pemakaian oksigen. Kemudian pada anemia hemolitik dengan mengatasi shock, mempertahankan cairan dan elektrolit, memperbaiki fungsi ginjal dan terapi suportif simptomatik. Pada anemia aplastik dengan diarahkan pada pemulihan fungsi sumsum tulang belakang melalui transplantasi maupun imunosupresi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah perbandingan yang sistemik atau terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan cara yang berkesinambungan dengan melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi pada pasien dengan anemia adalah infeksi tidak terjadi, kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi, pasien dapat mempertahankan atau meningkatkan aktivitas, peningkatan proporsi jaringan perifer, dapat mempertahankan integritas kulit, pasien mengerti dan memahami tentang penyakit, prosedur diagnostik, dan rencana pengobatan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.